Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya katakan percuma presidensial threshold dihapus jika undang-undang perpartaian AD/ART partai-partai tidak juga diatur, tidak juga sinkron dengan konstitusi kita. Apa maksudnya di sini? Seperti yang kita ketahui, sebagian besar partai-partai di Indonesia ini partai feodal. Feodalnya kenapa? Ketua umumnya itu saja. Itu kan feodal namanya itu. Kerajaan namanya itu, dinasti namanya itu. Ada beberapa partai yang tidak seperti itu, seperti Golkar, Partai PAN, kemudian P3. Tapi yang lain-lain kita tahu, begitu didirikan oleh ketua umumnya sampai akhir hayatnya mungkin ketua umum terus dia. Sementara kita mengacu kepada konstitusi, apapun kerja atau praktek operasi dalam demokrasi kita itu mengacu kepada demokrasi. Demokrasi yang tertinggi, konstitusi yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan jabatan yang paling tinggi di Indonesia ini adalah jabatan presiden. Seharusnya seluruh jabatan di Indonesia itu mengacu kepada jabatan presiden. Kepala desa pun sudah menyalahi sekarang ini. Lebih dari 5 tahun, 8 tahun sekarang kan, 9 tahun. Diperpanjang oleh Jokowi. Aneh. Tidak mengacu kepada yang paling tinggi. Seharusnya baik undang-undang yang di bawah, peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu mengacu seluruhnya kepada konstitusi. Apa konstitusi kita itu? Undang-Undang Dasar 1945. Dan ke situ semua. Kalau ujung-ujungnya substansi atau normatif atau apapun, intinya namanya harus mengacu kepada Pancasila. Ke situ semuanya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah membatasi masa jabatan presiden. Cuma 2 kali, 2 periode. Berturut-turut, entah berturut-turut, seperti Pak Jokowi mungkin masih bisa mencalon lagi. Karena kalau udah kelang 1 kali kan. Tapi itu peraturan. Dan seharusnya jabatan, apapun jabatan seluruhnya di Indonesia ini ke bawah, apalagi jabatan politik seperti ketua umum partai, itu harus dibatasi juga. Paling tidak dia harus sama dengan jabatan presiden. Ketua umum itu boleh cuma 2 kali berturut-turut. Setelah itu harus diganti, harus dirubah. Itu dasar dari filosofi demokrasi kita. Tidak boleh. Begitu dia mendirikan partai, seakan-akan partai itu adalah partai nenek moyangnya. Tidak boleh seperti itu. Sama juga dengan begitu dia mendirikan negara, kemudian negara menjadi negara nenek moyangnya. Apakah begitu? Tidak seperti itu, kawan-kawan. Mendirikan partai itu adalah ingin berbuat baik kepada negara ini, ingin menyumbang kepada negara ini dalam sistem demokrasi. Tujuan partai itu sama dengan tujuan negara kita ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan turut memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan undang-undang alinea keempat. Jelas di situ alinea ketiga atau keempat. Pokoknya itu undang-undang dasar pembukaan kita. Nah, seharusnya ketua umum partai, ketua umum ormas, ketua harus mengacu kepada yang namanya ketua negara kita. Siapa ketua negara kita? Presiden dan wakil presiden. Harus mengacu ke situ. Makanya akhirnya undang apapun yang dilakukan oleh MK sekarang, misalnya penghapusan threshold, penghapusan ini. Kalau penghapusan masalah threshold itu ujung-ujungnya kan untuk memilih presiden, memilih kepala negara, memilih gubernur, memilih kepala desa. Kepala desa juga ya, kepala daerah maksud saya. Kan ke situ ujung-ujung yang dihapus oleh presiden threshold kemarin. Tapi kalau gaya-gaya partai politik, ketua-ketua umum tetap itu aja orangnya, hancur negara ini dibikinnya seperti sekarang ini. Mereka seakan-akan boleh berbuat sekehendak hatinya di partai politik. Sementara partai politik itu harus patuh kepada konstitusi, harus patuh kepada yang lebih tinggi, undang-undang yang lebih tinggi. Kita lupa dalam hal itu. Tidak boleh seenak perutnya partai-partai itu membuat AD/ART-nya. Kan dari situ mereka berpijak. AD/ART kami memungkinkan untuk itu. Asal dipilih oleh kader-kader kami. Hai lontong pecal. Bersalahan dari undang-undang. Biar tahu kalian. Salah itu dari segi undang-undang. Undang-undang yang lebih tinggi dari AD/ART itu. Tak boleh. Undang-undang yang lebih rendah melawan undang-undang yang lebih tinggi. Kan sama dengan idiomnya begini. Ada peraturan. 1. Nah, bos tak pernah salah, atasan tak pernah salah. Peraturan kedua,
Kalau bos salah, lihat peraturan pertama. Itulah yang dilakukan sekarang oleh partai-partai politik itu. Itu seharusnya yang dirubah. Jangan menjadikan partai itu partai nenek moyangnya, partai dirinya sendiri, partai dinastinya itu. Makanya akhirnya apapun yang dilakukan oleh MK untuk memperbaiki konstitusi kita ini hancur di tangan orang-orang yang bernama ketua umum partai yang seperti itu. Saya kecualikan di sini Golkar, Partai Amanat Nasional, PKS, P3. Saya kecualikan di situ. Tapi itu pun harus diatur lagi ADART mereka. Jangan lontong pecal seperti ini. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Terima kasih.